Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Setiawan dari kelas TIP Malang. Saya akan mengerjakan UAS dengan membuat tutorial Android rental mobil. Sebelum memasuki demo aplikasi rental mobil, saya akan menunjukkan sistem pembuatannya. Di sini ada beberapa folder yang digunakan untuk pembuatan aplikasi rental mobil, yaitu ada API, database, dokumentasi, mobile Android, rental apps, web, admin. Dari ke-6 folder ini, kita tidak akan membahas semuanya, melainkan hanya 3 folder saja, yaitu API, rental apps, dan web admin. Oke, pertama saya akan menampilkan folder web admin terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan aplikasi rental mobil ini menggunakan framework Codeigner. Codeigner itu adalah salah satu framework PHP di mana ketika kita mengekstrak file Codeigner-nya, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa folder bawaan dari framework tersebut, yaitu ada folder aplikasi, chat, config, controller, core, helper, hooks, language, libraries, logs, models, third party, view, dan lain sebagainya. Namun dari semua folder hanya beberapa folder saja yang perlu dibahas, enggak harus semua. Adapun folder yang bakal dibahas adalah folder config, controller, model, dan view. Saya akan membahas keempat folder ini saja. Baiklah, pertama kita masuk ke dalam folder config. Folder config adalah folder yang digunakan untuk meletakkan konfigurasi. Pada folder ini terdapat beberapa file PHP, namun untuk fungsi standar kita hanya perlu fokus ke beberapa file, yaitu autoload, config, database, dan toto. Pertama kita masuk ke file autoload. Jadi file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud adalah package, libraries, driver, helper, config, language, dan model. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam folder config. Jadi untuk file config ini terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasi URL, index, dan encryption. Next, kita masuk ke dalam file database. Jadi file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan database. Adapun konfigurasi yang perlu kita perhatikan adalah hostname, username, password, database di. Selanjutnya kita masuk ke file route. Jadi route itu adalah salah satu cara mengatur jalur atau rute yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman. Berikut ini adalah bawaan Codeigner. Oke, sekarang kita masuk folder controller. Jadi controller digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Dalam arti kata lain, file controller ini sangat berperan dalam pembuatan website berbasis MVC. Tanpa controller, view atau model tidak akan berjalan dengan semestinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder model. Jadi semua isi file yang ada di dalam folder model ini digunakan untuk mengelola data ke database dengan bantuan controller. Selanjutnya folder view.
Folder ini adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung program yang berisikan desain antarmuka. Sampai di sini penjelasan untuk file rental mobil. Selanjutnya kita masuk ke folder API. Oke, kita masuk ke bagian API. Jadi API ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu sama lain. API inilah yang menghubungkan antara web dan mobile di aplikasi rental mobil ini. Di dalam file API ini sama ada seperti dengan yang ada di file web admin tadi, sama-sama menggunakan codecner sebagai frameworknya. Jadi di dalam file API ini tidak terlalu banyak penjelasan karena isi dan strukturnya sama dengan yang ada di file web admin. Kita langsung masuk ke bagian Android saja. Oke, jadi inilah tampilan pada source code yang ada di dalam rental apps tadi, atau banyak untuk Androidnya. Di bagian ini tidak terlalu banyak pekerjaan untuk di definisi backendnya, karena definisi backnya sudah ada di bagian web tadi. Jadi di Android ini kita hanya perlu memanggil API yang dibuat file API tadi. Jadi disinilah fungsi utama API tadi yang berfungsi sebagai penghubung antara web dan Android tadi. Dan di sini kita coba untuk melihat bagian activity admin. Kita lihat di bagian tidak terlalu banyak coding, melainkan hanya memanggil file atau name table yang ada di database. Dan untuk bagian penghubung kita bisa lihat di bagian API. Disinilah penghubung antara website dan Android kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian line demo aplikasi. Jadi inilah tampilan awal web untuk aplikasi rental mobil ini. Kita coba untuk login. Jadi inilah tampilan database di aplikasi rental mobil ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Android untuk aplikasi rental mobil. Selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Android untuk aplikasi rental mobil. Kita coba untuk melakukan pemesanan rental mobil. Kita coba untuk pemesanan rental mobil ya. Mobil apa saja yang kita pilih. Di sini ada varian-varian mobilnya yang lain. Kita masukkan tanggal dan tanggal kembalinya. Pilih jam sewa. Kita tambahkan. Sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.